Selanjutnya, bagaimana cara kita melakukan pengukuran kualitas air tanah? Pengukuran kualitas air tanah meliputi analisis kimia, fisika, maupun biologi. Zat anorganik alami yang paling mungkin larut dalam air dan mempengaruhi penggunaan air adalah diantaranya karbonat, kalsium, magnesium, klorida, besi, mangan, natrium, dan sulfat. Kemudian, analisis kimia dari sampel air tanah mencakup parameter konsentrasi zat anorganik, organik, maupun radiologi. Selanjutnya, untuk analisa fisika, air tanah meliputi suhu, warna, kekeruhan, bau, dan rasa. Dan untuk analisa fisika ini dapat kita langsung ketahui secara kasat mata atau kita rasakan. Kemudian selanjutnya, analisa biologi, di sini meliputi uji untuk mendeteksi keberadaan bakteri coliform, yang kita bagi dua menjadi analisa fecal coli yang menguji bakteri coli dari usus manusia dan hewan, serta total coli yang menambahkan bakteri coli selain dari usus, misalnya dari pelapukan tanaman. Kalau kita lihat karakteristik air yang berpengaruh dominan terhadap kualitas air tanah, terdiri dari 4 sifat. Pertama adalah kesadahan atau kekerasan. Tentunya kita mengetahui kalau air tanah tersebut sadah atau keras, air tanah tersebut akan sulit untuk membuat sabun menjadi berbusa, atau jika kita panaskan, akan timbul endapan di dalam air tersebut. Berdasarkan klasifikasi kekerasan dari USGS dalam satuan miligram per liter, ukuran kalsium karbonat antara 0 sampai 60 masuk ke dalam kategori lembut. Kemudian antara 61 sampai 120 masuk dalam kategori cukup sadah. Kemudian antara 121 sampai 180 masuk dalam kategori sadah, dan lebih besar dari 180 masuk ke dalam kategori sangat sadah. Kemudian sifat yang kedua adalah pH, yang merupakan singkatan dari power of hydrogen. Di sini pH adalah aktivitas dari ion hidrogen. Sebagaimana kita ketahui, nilai pH yang baik adalah nilai pH yang berkisar sekitar 7 ya. Kemudian nilai pH tadi dapat ditoleransi antara 6 sampai 9. Kalau kurang dari 6 itu bersifat asam, dan kalau lebih dari 9 itu bersifat basa. Kemudian sifat selanjutnya adalah konduktasi listrik spesifik. Yang di sini semakin besar konduktansi, maka air semakin bermineral. Nilai konduktasi diukur dalam satuan mikro mHos yang diambil dari 1 cm kubik air pada suhu 25 derajat Celcius. Dan yang terakhir adalah TDS yang telah kita bahas sebelumnya. Kemudian di Indonesia, ada kriteria mutu air yang didasarkan atas kelas, yang dibagi menjadi 4 kelas, yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Di sini parameter yang diukur mencakup parameter fisika, kimia organik, termasuk logam-logam yang terkandung di dalamnya, kemudian mikrobiologi, coliform, dan radioaktivitas. Untuk kelasnya itu sendiri, untuk kelas 1 dapat digunakan untuk air baku untuk air minum, kelas 2 dapat digunakan untuk rekreasi air, budidaya ikan air tawar, peternakan, maupun pengairan tanaman. Dan kelas 3 dapat digunakan untuk budidaya ikan air tawar serta pengairan tanaman, dan kelas 4 hanya dapat digunakan untuk pengairan tanaman. Selanjutnya, bagaimana cara kita melakukan sampling air tanah? Terdapat beberapa persyaratan dalam melakukan sampling air tanah. Yang pertama adalah apabila kita melakukan pengambilan sampling untuk air tanah, dapat menggunakan botol atau wadah dari gelas kaca yang berupa Pyrex atau dari plastik berupa polietilen dengan volume 1-2 liter untuk analisis kimia rutin. Kemudian botol tadi sebelum diisi sampel harus dibilas dengan air yang rencana akan diambil sampelnya. Jadi kalau misalnya kita akan mengambil sampel dari sumur A, maka botol tersebut harus dibilas dahulu dengan air dari sumur A. Kemudian sampel dikumpulkan, disegel dengan aman sehingga tidak ada kontaminasi dari udara luar, dan diberi label. Kemudian sampel harus disimpan di tempat yang dingin dan segera ditransfer ke laboratorium untuk dianalisis. Mengapa harus disimpan di tempat yang dingin dan segera ditransfer? Karena setiap sampel memiliki kadar kadaluarsa tertentu.
Kemudian hal yang juga penting, sampel yang diambil dari sumur sebelumnya harus dipompa selama beberapa waktu terlebih dahulu, sekitar 3-5 menit, sehingga kita mendapatkan sampel yang betul-betul dari air tanah, bukan sampel yang berasal dari saluran. Dan jangan mengambil sampel air dari air tanah yang telah disimpan dalam toren air, karena telah terjadi kontaminasi dari penyinaran matahari maupun dari penguapan. Kemudian setiap sampel harus dibuat catatan yang merupakan lokasi sumur, kedalaman pengambilan sampel, ukuran selubung sumur, tanggal, suhu air, bau, warna, kekeruhan, dan kondisi operasi sumur sebelum pengambilan sampel. Kemudian untuk menganalisis unsur organik yang kita ketahui dengan biochemical oxygen demand atau BOD dan radiologis, diperlukan pengambilan sampel dan teknik penyimpanan khusus. Demikian penyampaian materi mengenai kualitas air tanah, semoga dapat bermanfaat. Kurangnya saya mohon maaf, terima kasih. Dan untuk lebih detailnya, Bapak dan Ibu dapat mempelajarinya di modul yang telah kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.